Halo Sobat Unggul, balik lagi di podcast Esa Unggul. Yeay! Sekarang seru banget karena hari ini aku tuh ditemenin sama temenku yang memang biasanya di belakang layar, terus sekarang ada di depan layar. Gimana rasanya? Deg-degan sih, pokoknya nyampur kayak campur aduk. Oh iya. Nah hari ini tuh spesial banget. Kalau kemarin juga sangat spesial dan hari ini tuh spesial banget juga karena nggak hanya aku ditemenin sama Eki, karena aku hari ini juga ditemenin sama Kabiro Kemahasiswaan. Bener ya Pak? Yeah, dengan Pak Idris. Ya. Nah, buat kalian yang di rumah yang kemarin beberapa waktu lalu tuh request apa Ki? Request buat ngebahas tentang kuota. Oh, hanya kuota aja nih ya Ki? Banyak lagi sih. Siap ya Pak Idris? Ya, mudah-mudahan kita bisa jawab ya. Siap. Amin lah, semoga Amin. apapun itu bisa dijawab Ya, Pak. jawabannya tentunya bisa memuaskan para mahasiswa. Tuh, jadi buat kalian yang kemarin nanyain, Kak gimana nih aku kok belum dapat kuota, terus tentang biaya kuliah juga ya Pak. Nah, terus mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin sekedar informasi juga buat teman-teman di rumah yang mungkin kemarin bertanya-tanya gitu. Dan hari ini bakal disampaikan oleh Pak Idris. Ya, kita akan coba sampaikan. Yang pertama nih, ayo Ki, ada pertanyaan langsung sama Pak Idris Ki. Ini duduknya boleh ini nggak, biar Boleh nggak tegang dong, ya, boleh. biar santai Boleh, gitu ya, boleh. kita ya. Boleh santai. Oke. Ya, sip. Ayo Eki punya pertanyaan nggak buat Pak Idris? Punya. Apa? Saya banyak omongan dari teman-teman nih Pak tentang kuota yang dari pemerintah itu kan ya. Itu kemarin di kartu Tri Pak. Teman banyak yang nggak dapet kuota itu. Itu gimana Pak? Apa dari websitenya atau gimana? Oke. Terima kasih. Coba kan saya jawab ya, Mbak Ita ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh mahasiswa, tentunya tidak Eki aja, tapi yang di luar juga bisa dengar. Betul. Mudah-mudahan ini juga bisa ada manfaat buat mereka. Apakah memang ini ada kesalahan dari sistem atau kesalahan apa, nanti kita coba kita telusuri bersama-sama. Intinya sebenarnya begitu ada informasi dari pemerintah bahwa pemerintah akan mensubsidi kuota kepada para mahasiswa, Universitas Esa Unggul sudah mengambil langkah cepat. Langkah cepatnya adalah terutama melihat nomor-nomor, keaktifan nomor-nomor di mahasiswa yang sudah didaftarkan ke DAA, yang pada saat beliau mendaftarkan itu ada nomor ya. Bahkan sempat kita juga melayangkan pemberitahuan jika memang ada penggantian nomor telepon, itu mohon diberikan perubahan melalui sistem yang tersedia di Esa Unggul, yaitu Siakan. Nah, itu sudah kita informasikan. Berjalannya waktu, akhirnya kuota itu terrealisasi. Memang belum beberapa, mungkin bulan lalu kali ya, kurang lebih bulan lalu itu sudah terrealisasi dari pemerintah. Ternyata tidak berjalan mulus. Ada beberapa, mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu penyedia yang dipercaya oleh pemerintah ini melaporkan kepada kita itu di hari Senin kemarin kalau tidak salah ya, baru kemarin ada kurang lebih 170-an mahasiswa Esa Unggul yang menggunakan fasilitas nomor Tri itu tidak aktif. Nah, ini memang kita juga berterima kasih juga ya kepada tim dari Tri ya, karena kenapa mereka coba untuk berkoordinasi dengan kita, komunikasi dengan kita, artinya mungkin melihat bahwa ini sayang sekali kalau memang ini tidak dipergunakan gitu kan ya. Akhirnya kita coba ketemu dengan DAA, dengan dari Deproperti juga, kita temukan coba ini permasalahannya di mana, yang akhirnya kita membuat kesepakatan dengan DAA dan dari pihak Tri. Nanti pihak Tri akan membuat list nomor-nomor apa saja dari 100 sekian itu yang tidak bisa aktif, tidak aktif. Nanti akan diberikan kepada kita melalui DAA, email DAA. Waktu itu dipertanggungjawab kepada Mas Andri Mauludi di DAA. Nah, ini nanti akan diinformasikan nomor-nomor inilah yang tidak bisa diisi kuota. Nah, itu bahkan kita juga minta ke penjelasan ke Tri juga, ini bagaimana kalau misalnya
mahasiswa mau mengaktifkan. Apakah ada cara-cara lain atau tidak? Atau memang kan sekarang mahasiswa kadang-kadang nomor itu hanya buat kuota, ya kan? Nah, itu bagaimana mengaktifkannya? Kadang-kadang kalau sudah habis buang. Nah, ini bagaimana? Sedangkan misalnya yang didaftar kepada kita, yang kita berikan ke unit instansi terkait, ternyata itu sudah dibuang, gitu kan? Nah, ini bagaimana? Nah, nanti dari pihak Departemen itu akan bagaimana caranya untuk mengaktifkan supaya kuota ini masuk ke nomor yang didaftarkan. Nah, itu sebenarnya permasalahannya. Jadi kalau memang ada beberapa mahasiswa yang mempertanyakan kenapa saya belum masuk, ya mungkin salah satunya dari nomor yang tidak kemungkinan ya kita tidak bisa memvonis bahwa ini tidak kemungkinan itu terjadi yang disampaikan oleh dari pihak TRI gitu mungkin ya. Tetapi mudah-mudahan sih dengan adanya pengumuman dari Siakat ini bisa teratasi. Nah, kalau bicara tentang kuota sendiri itu programnya itu hanya di semester ini kah atau next akan ada lagi, Pak? Program kuota ini kan bukan programnya dari Esa Unggul ya, itu programnya pemerintah. Ya mudah-mudahan sih kondisi pandemi sekarang ini sudah selesai, jadi kita sudah bisa tatap muka ya? Tidak online lagi. Ya mungkin kuota akan dihilangkan. Tapi kalau memang kondisi kita memang masih seperti apa yang sekarang kita rasakan, kemungkinan itu ada penambahan. Tapi kapan-kapannya kami dari pihak kampus tidak bisa memberikan kepastian gitu. Kalau Eki maunya pakai kuota atau ketemu langsung? Pengennya sih ketemu langsung lah ya. Ketemu siapa? ya masa diomong di sini ketemu Pak Idris ya. Iya kan, soalnya ya Pak, banyak banget nih teman-teman yang di rumah, terus banyak yang masuk ke DM Instagram Esa Unggul juga. Kalau mereka tuh belum dapat, nggak hanya mungkin satu provider aja, ternyata banyak provider lain yang mereka juga belum dapat. Mungkin kalau misalnya semester ini sudah berlalu misalnya ya Pak, mungkin masuk semester depan dan masih kondisinya seperti ini, mungkin masih ada kemungkinan mungkin ya Pak? Ada kemungkinan ya, kalaupun misalnya memang sampai saat ini ada beberapa provider yang belum masuk misalnya ya, dari beberapa provider yang dipercaya oleh instansi pemerintah, mungkin ada juga kendala dari sistem tentang pendistribusian mereka. Kita tidak tahu itu kan, karena memang bukan wewenang lagi pihak kampus untuk menelusuri itu ya. Tapi yang tadi saya jelaskan di awal bahwa salah satu provider yang sudah konfirmasi ke kali kita, ya. Nah itu kita bisa tindak lanjuti. Gitu. Jadi buat teman-teman yang di rumah, yang lagi dengerin kita, yang providernya tadi yang Pak Idris jelaskan, harus segera jangan ganti-ganti nomor ya. Ya soalnya kesulitan juga, jadi seolah-olah pihak kampus mungkin dipikirnya tidak care, padahal sebenarnya sudah sangat itu ya, sudah berusaha banget. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada informasi, ayo segera perbaharui datanya. Jangan lewat tanggal lagi, karena kebanyakan juga banyak yang kelewat tanggal. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya dari kalian yang kesulitan, sebenarnya dari pihak kampus juga kesulitan ya Pak. Kalau misalnya memang kebijakannya memang dari kampus sih mungkin kita bisa kasih toleransi. Tapi kan ini kebijakan dengan instansi luar ya. Dan kita juga tidak bisa meminta kebijakan dari beliau juga. Mungkin mereka juga bukan cuma hanya Esa Unggul yang diberikan kuota kan. Dari mungkin ada 4.000 dari perguruan tinggi. Kalau misalnya satu perguruan tinggi 15.000, sekarang kali 4.000 berapa jumlah masyarakat? Ngerti nggak Ki? Gitu. Ngerti ya. Nah, Kang Eki punya pertanyaan apa lagi buat Pak Idris? Udah sih. Udah, oke. Nah, kalau kayak gitu saya yang tanya Pak. Boleh. Karena kemarin juga ada yang masuk ke Instagram kita juga nanya kalau ini dong bantuan UKT gitu Pak. Menurut UKT Bapak gimana nih Pak? UKT kan uang kuliah tunggal ya. Iya. Ya sebenarnya para mahasiswa harus mengerti dulu tentang UKT itu apa ya. Tapi kita tidak berbahas apa itu UKT dan lain-lain, karena itu bukan ranahnya saya sebagai dari Biro Kemahasiswaan. Cuma sedikit mungkin saya akan menginformasikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman mahasiswa di luar. Artinya gini, di masa pandemi, pas pandemi di bulan Maret, memang
Esa Unggul sudah mengambil satu langkah, memikirkan dengan kondisi seperti ini bagaimana nasib daripada para mereka mahasiswa berkuliah. Makanya pada di bulan September, Agustus lah, kurang lebih Agustus, kita juga memberikan keringanan buat para mahasiswa ya. Yang mungkin ada, memang keringanan ini tidak sama rata, tetapi kita melihat kasus per kasus daripada mahasiswa tersebut. Misalnya ada orang tuanya yang gajinya cuma hanya 50%, ada yang cuma 80% mendapatkannya gaji yang diterima, ya kan? Nah, terus ada juga mungkin orang tuanya yang di PHK, gitu. Makanya pihak dari kampus tidak menyamaratakan keringanan ini diberlakukan kepada mahasiswa. Karena memang kita melihat kasus per kasus. Salah satu contoh misalnya ada salah satu mahasiswa, orang tuanya atau mereka melakukan pekerjaan di PHK. Nah, kalau misalnya kita samaratakan misalnya sekian persen, nah mereka juga kita memikirkan khawatir dengan biaya pemotongan ini tetap mereka tidak bisa kuliah. Tetapi sesuai dengan moto kita, kemauan mencerdaskan bangsa, pihak universitas coba melihat gitu loh, yang akhirnya ada satu keringanan kalau memang pada saat itu mahasiswa atau orang tuanya di PHK atau mereka memang bekerja di PHK, pihak universitas bahkan memberikan keringanan sampai 1 semester tidak membayar. Mungkin bisa dibilang tahap pertama kita ada 204 mahasiswa yang kita bantu dengan variatif pemotongan. Ada yang 4 juta, ada yang 2 juta. Yang tadi saya bilang kenapa ini tidak sama? Karena memang kasus per kasus kita lihat kasus per kasus. Kasus per kasus. Nah, itu sudah kita realisasikan. Memang pada saat itu kita bekerja sama dengan para ormawa karena kita berpikir ormawa ini kan lebih dekat dengan para mahasiswa, ya kan, para mahasiswa. Saya tidak perlu jelaskan di sini ada apa aja, ya betul. Mungkin mahasiswa akan lebih, biasanya saya kalau saya sangat ingat banget kalau kita menginstruksikan kepada mahasiswa lebih cepat. Iya betul. Ya lebih cepat karena mereka komunikasi kan mereka punya grup. Nah, sekarang apalagi zamannya grup, ya kan di-share-kannya. Tapi memang ada 204 mahasiswa yang mengajukan keringanan pada saat itu. Tapi kita juga ada batasan untuk penutupan waktu ya. Karena kita juga kalau misalnya kita menampung terus tanpa ada batas, kapan nih kita olah gitu kan? Iya betul. Nah, alhamdulillah kembali kemarin ada pengumuman juga dari pihak pemerintah ada subsidi UKT, UKT sebesar 2,4. Nah, sebesar 2,4 bahkan sebenarnya kalau kita hitung 2,4 itu cuma hanya diberikan oleh pemerintah kepada universitas. Tapi universitas tidak boleh menekan untuk sisa daripada pembayaran. Nah, contoh sekarang, kalau misalnya pembayaran salah satu mahasiswa itu bisa 9 juta. Nah, dapat subsidi cuma 2,4 dari pemerintah. Sisanya hampir kurang 3 lebih. Iya betul. Itu kita tidak boleh menekan, misalnya harus dilunasi tidak. Gitu. Nanti ada ketentuan dari yayasan berapa sih nanti akan dipotong kembali gitu. Nah, memang kita tidak boleh menekan bahwa ini harus dibayar sekali. Tapi itu juga pihak kampus harus memberikan kebijakan dari sisa anggaran pun harus kita memberikan kebijakan berapa nanti akan dipotong. Apakah memang subsidinya bagaimana gitu, karena itu memang instruksi daripada pemerintah. 2,4 itu memang ada subsidi dari pemerintah. Tapi kalau kita hitung-hitung karena saya bukan orang keuangan, tapi saya pun bisa melihat sebenarnya dengan 2,4 ini mungkin tidak menutup dengan biaya yang ya kalau mahasiswa cuma bayarnya tinggal 2 juta, 4 juta, ya kan? Itu sedikit. Tapi kalau misalnya bisa 11 juta lagi, 10 juta lagi, coba sisanya itu berapa? Hampir 8 sampai 7 juta. Kalau dikalikan 100.000 mahasiswa aja, berapa kita harus menutupi itu. Tapi Pak Rektor bahkan kemarin itu meminta
hampir 600 mahasiswa. Memang di dalam suratnya itu tidak ditentukan berapa kuota yang diminta, ya kan? Bahkan saya pernah nanya juga ke perguruan tinggi lain, mereka bahkan tidak ada yang 100, ada yang tidak 100. Karena memang hitung-hitungannya tadi saya bilang, iya, betul, ya kan? Betul. Kita hitung-hitung. Tapi Esa Unggul alhamdulillah kita mendaftarkan 604 yang dapat disubsidi dari pemerintah, ya kan? Tapi kalau hitung-hitung bukan kita lihat 604-nya dapat 2,4-nya, tapi sisa daripada pembayarannya bagaimana kan gitu. Ya kan bisa pembayarannya nih kan gitu. Kita akan ada ya, saya bisa bukan bilang rugi ya, tidak sebenarnya. Mungkin itu sudah perhitungan. Para manajer keuangan di Esa Unggul gitu. Nah itu UKT kita sudah kita. Nah kalau UKT yang kedua ini memang karena memang ada bantuan dari pemerintah 2,4. Nah itu memang karena kita juga ada masukan dari para mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Kalau ada informasi, kalau bisa yang bisa dibaca oleh seluruh mahasiswa. Yang akhirnya kita coba kerjasama sama Markom untuk mempublikasikan pengumuman ini, gitu kan. Ya alhamdulillah sih memang banyak juga, hampir berapa 600 lebih lah yang mengajukan itu semua. Gitu. Sekarang udah diproses apa belum Pak yang untuk tahap kedua? Yang untuk tahap kedua kami kemarin baru dapat informasi dari pihak pemerintah itu sudah dilakukan, akan dilakukan pencairan. Cuma kan ini kita juga harus menunggu dari SK Yayasan. Karena betul. Dari sekian ini ada juga yang tidak termasuk UKT, karena kan UKT yang disarankan oleh pemerintah itu bukan cuma hanya kita mengajukan, saya kena dampak COVID, tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Misalnya dia harus punya KIP, kartu Indonesia Pintar, atau memang dia harus melaporkan ke kelurahan, misalnya ada surat pengantar dari lurah bahwa mereka kategori SKTM kalau nggak salah. Kurangnya gitu ya Pak. Nah itu terus nanti juga dilihat gajinya bahwa di bawah 5 juta. Nah, itu akan diberi subsidi kepada mahasiswa. Nah, makanya ini kita coba buka di webnya Esa Unggul, bekerja sama dengan Markom. Nah, pendaftar memang banyak. Tapi kita saya dari Biro Kemahasiswaan beserta tim dan lain-lain tidak berhenti dari itu juga, tapi kita menyeleksi satu-satu. Mana yang masuk kriteria yang kita ajukan, karena kita juga tidak mau kalau bahasa sayanya di bahasa Bogornya aji mumpung katanya gitu kan. Kalau bahasa Bogornya aji mumpung kita masukin aja, enggak juga, karena kita juga tidak mau dibilang bahwa ini Universitas Esa Unggul mentang-mentang ini, padahal ini nggak masuk kriteria. Kita juga enggak. Akhirnya kita seleksi dengan tim mana yang memang bisa masuk atau tidak. Nah ini ada 604 yang sekarang sudah masuk ya Pak. Bahkan ada mahasiswa orang tuanya konfirmasi, kita cek, Bapak dapat potongan 2,4 gitu ya. Banyak yang bersyukur sih. Iya, karena kalau misalnya yang banyak curhat mungkin ke Instagram kita Pak, kapan nih pengumumannya? Nah jadi ini udah dijawab sama Pak Idris ya, jadi tinggal menunggu aja, nanti bakal diumumin ya Pak, tinggal menunggu SK ya. Karena memang itu kan harus kita umumkan ya. Iya betul. Karena itu hak mereka ya, hak teman-teman mahasiswa. Jadi kita tidak boleh simpen saja, enggak, karena mereka harus tahu kan gitu. Iya. Karena pengajuan ini kan nggak sembarangan, pasti ada audit juga dari pemerintah betul. Gitu. Soalnya jumlahnya nggak kecil ya Pak? Iya nggak kecil juga, 604 kita ajukan kemarin itu. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin kita, ya kemarin nanya-nanya, ini udah dijawab. Nah sekarang Eki masih punya pertanyaan nggak Ki? Ini ngospek Eki dulu nih teman-teman. Pak, ngobrol-ngobrol tentang kemahasiswaan nih Pak. Bapak udah lama Pak menjabat jadi Kabiro Kemahasiswaan? Saya tahun 2013 di Biro Kemahasiswaan. Berapa tahun Ki itu jadi Ki? Udah 7 tahun. Luar biasa, pintar ya matematikanya Ki, luar biasa. Nah, dan selama 7 tahun ini Pak kan banyak banget nih Pak, mahasiswa tuh kan dari latar belakang yang banyak ya Pak ya. Bapak pernah nemu yang unik nggak Pak dari mahasiswa kita? Ya.
Saya sih bersyukur ya di Biro Kemahasiswaan, karena kenapa? Saya bisa ketemu dengan beribu-ribu karakter mahasiswa. Ya, jadi kita bisa belajar nih dari mereka. Oh, karakternya seperti ini. Eki misalnya karakternya punya karakternya pendiam. Ada juga karakternya memang yang bawel, diberi informasi sekali nggak ngerti-ngerti ada juga. Terus sudah dikasih arahan kadang-kadang iya tapi nggak dijalankan. Itu ada karakter-karakter para teman-teman mahasiswa yang seperti itu. Tapi saya selaku di Biro Kemahasiswaan bukan menjadi khususnya di Ormawa, bukan menjadikan mereka itu sebagai mahasiswa, tapi partner kerja kemahasiswaan. Karena kemahasiswaan ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada teman-teman dari mahasiswa. Ya, saya tidak bisa menentukan di kemahasiswaan kalau tidak ada partner kerja dari teman-teman mahasiswa. Karena segala sesuatunya kegiatan kemahasiswaan itu adalah yang didukung oleh mahasiswa. Jadi saya harus menjadi sebagai orang tua mereka di SA Unggul. Panggil Papa ya, Ki. Papa Idris. Papa, kalau misalnya bicara tentang kemahasiswaan tadi, kan ada nih Pak, mahasiswa yang masuk ke DM Instagram kita juga yang curhat gitu, menuangkan aspirasinya. Kalau kemahasiswaan sebenarnya bisa nggak sih Pak? Soalnya kita kadang-kadang bingung, ini kita ngebahasnya apa ya? Soalnya kan terlalu global kan ya Pak. Kalau dari kemahasiswaan gimana Pak? Sebenarnya kalau aspirasi, kita tinggal lihat dulu aspirasinya seperti apa. Ya. Kalau aspirasinya tentang misalnya yang tadi Eki mungkin malu-malu dengan singgung fasilitas, ya kan? Ya kita malu-malu mengungkapkan takutnya di ini nanti sama Pak Iris ketemu di IPK-nya dilaporkan sama fakultasnya misalnya padahal padahal enggak ya Ki. Artinya kita melihat dari sisi aspirasinya apa terlebih dahulu. Kalau memang aspirasinya tentang sistem, aspirasinya tentang akademik atau fasilitas, nah bisa saja sih melaporkan ke kita. Di kita kan sebenarnya ada yang namanya Ormawa, organisasi mahasiswa. Ini yang perlu diketahui pada teman-teman. Jadi aspirasi itu seharusnya ini tidak langsung misalnya dari mahasiswa langsung misalnya ke Biro Kemahasiswaan. Kita lihat di Ormawa ini ada MPR, Majelis Permuatan Mahasiswa, ada DPMU, ada BEMU, ada BEM Fakultas, ada HMJ. Sebenarnya kalau misalnya aspirasi mahasiswa daripada di luar daripada Ormawa, bisa menyampaikan mereka yang menjembatani ke kemahasiswaan. Karena kenapa? Karena mereka adalah partner kerja daripada kemahasiswaan. Dan tadi saya bilang, kemahasiswaan tidak akan bisa berfungsi kalau tanpa ada teman-teman dari mahasiswa khususnya di Ormawa. Kan nah seharusnya begini, tetapi kadang-kadang ada mahasiswa kan langsung saja, tapi nggak apa-apa ya gitu, nggak apa-apa kalau misalnya ada aspirasi. Nanti kalau misalnya aspirasinya tentang fasilitas, nanti kita arahkan ke mana gitu. Intinya kampus kita ini kalau memang ada aspirasi terbuka, rektor kita ini selalu terbuka. Bahkan masukan-masukan dari mahasiswa ini menjadikan kemajuan pembangunan kampus. Karena kita tidak bisa memikirkan sendiri tanpa ada masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa. Gitu. Luar biasa. Ya soalnya kalau misalnya teman-teman yang di rumah pada nanyain langsung keluhannya langsung masuk ke Pak Idrisnya pusing juga. Karena makanya itu ada organisasi mahasiswa yang menaungi. Nanti diarahkan ke Pak Idris gitu Ki. Gitu. Gimana Ki? Ngomong-ngomong Bapak dari kemahasiswaan. Iya. Kan sekarang daring, online, kelas online, semua pertemuan online. Berarti Bapak kerjanya gimana Pak? Wah parah nih Pak, masa dibilangnya Bapak nggak ada kerjaan Pak? Nggak gitu. Tuh parah kan? Mau ngatain Bapak kan? Ibarat kalau orang Jawa apa ya? Leneh ya. Iya nih, dasarnya si Eki. Tapi Mbak Wita harus saya jawab. Gimana Pak? Ini pertanyaan yang memang harus saya jawab. Artinya mungkin para mahasiswa, teman-teman mahasiswa di sana dengan daring online gini ya, khususnya di Biro Kemahasiswaan nggak ada kerja kan? Katanya gitu. Karena kan nggak ada mahasiswa. Iya betul. Ormawa pada libur ya kan. Sebenarnya pekerjaan pasti ada. Kita punya tanggung jawab terhadap kampus.
Apalagi di masa pandemi ini adalah kita lagi krisis prestasi. Oh iya, betul. Krisis prestasi, baik akademik ataupun non akademik. Karena memang kita tidak bisa lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kan? Tetapi bagaimana upaya daripada kemahasiswaan, saya beserta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Warik 3, Pak Arif Pambudi, coba mengkonsep bagaimana dengan krisis prestasi sekarang. Oh iya, betul. Karena terus terang saja kalau ibarat kata kita sering membaca buku, terus kita tidak lagi, akhirnya kan malas. Iya, betul. Nah, begitu juga prestasi. Kalau misalnya orang-orang yang berprestasi, kita tidak ada peluang untuk mengikuti lomba atau dan lain-lain, yang akhirnya ya kita tertutup lagi otak kita nih untuk berpikir. Kan gitu, biasa gitu ya. Iya. Nah, kami dari Biro Kemahasiswaan untuk mencoba artinya tidak seperti apa yang tadi saya sampaikan, tidak tertutup dan lain-lain. Nah, makanya di tahun ini berkenaan dengan Disnatalis ya, Esa Unggul yang ke-27 ya. Nah, Biro Kemahasiswaan coba ikut. Kita membuka lomba-lomba tingkat nasional. Baik dari SMU, SMK sederajat dan lain-lain, ataupun tingkat perguruan tinggi. Nah, semua fakultas kita libatkan karena memang ini adalah untuk lomba-lomba sesuai dengan keilmuan fakultas masing-masing. Gitu. Itu yang kita sekarang Pak Edis kerjakan, Ki. Jadi bukan diem aja Pak Edis, Ki, gitu. Oh, ini informasi buat kalian yang di rumah ya. Mungkin Pak Idris ini mengingatkan saya. Sekarang kan kita lagi Disnatalis ya, Pak. Iya. Esa Unggul tuh banyak banget ngadain lomba. Salah satunya tadi lomba ada ekonomi tentang karya tulis ilmiah, banyak ya, video, macam-macam lah. Itu bisa dilihat langsung di Instagramnya Esa Unggul. Terus ada juga lomba apa? SMU tingkat SMU itu lomba, kalau nggak salah aku tuh ada lomba poster, menggambar, itu banyak banget, silakan dicek langsung di Instagramnya Esa Unggul. Terus ada lomba Twibbon. Ini nggak ada loh di universitas lain, hanya ada di Esa Unggul dan hadiahnya lumayan. Jadi buat kalian silahkan ikut, ajak teman kalian sebanyak-banyaknya. Iki udah ikut? Udah ikut. Oh, luar biasa. Tapi yang antusias SMA sekarang, SMK ya. Banyak ya, sekarang Pak? cerdas cermat aja hampir 200. Luar biasa. Bahkan dari semua provinsi. Sekarang ini berapa? 34 provinsi kan, gitu kan. Itu masuk semua, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, pelosok-pelosok. Tepuk tangannya di belakang. Gitu, 300 sampai kita jadi panitia nih bekerja sama Markom nih, gimana cara nyeleksinya, kan 300 semua. Nggak nyangka ya, Pak? Nggak nyangka juga begitu kita buka, ternyata mereka antusias ya, gitu. Antusias SMU. Nah, saya juga ingin para mahasiswa teman-teman dilihat seperti ikuti seperti adik-adiknya di SMU kan, ikut daftar gitu kan, bukan duduk-duduk, cuma hanya ikut kuliah online saja gitu kan. Oke, Pak Idris, thank you banget Pak udah mau ngobrol bareng kita. Dan thank you banget buat teman-teman yang di rumah udah mau dengerin kita juga. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen mengeluarkan unek-unek, boleh langsung di DM Instagramnya kita di official Esa Unggul. Terus kalau misalnya kalian juga pengen banget ngobrol bareng kita di sini, boleh juga silakan DM di Instagramnya kita ya. Langsung terus gimana Ki? Langsung DM, kakak pengen collab. Oh enggak ya? Bukan. Collab boleh. Boleh collab. Kapan lagi ya Ki? Oke, thank you banget buat semuanya, bye bye.